Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala zalimin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, as-saimin was saimat. Kita bersyukur pada Allah yang telah menyampaikan usia kita pada hari yang ke-8 ini. Di hari Jumat, hari yang mulia, Sayyidul Ayyam. Dan di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dan di antara waktu Asar dan Maghrib ini adalah waktu yang mustajab. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah, semoga semua kesulitan yang kita hadapi Allah selesaikan, Allah mudahkan, kita mencari solusinya insyaAllah. Berjumpa kembali dengan kami di Pesantren 19 terkait dengan menyelami kedalaman Al-Quranul Karim sebagai acara spesial menjelang berbuka. Sekarang kita masuk ke episode 8. Kita akan membahas sifat-sifat dan nama-nama Al-Quran yang terkait dengan fungsi dan perannya dalam kehidupan manusia. Khususnya bagi kaum mukmin. Ada sekitar 26 nama dan sifat. Dan kita sudah bahas nama-nama dan sifat terkait dengan keagungan Al-Quran itu sendiri. Kita mulai dengan kata Arabi. Al-Quranul Karim Allah turunkan dalam bahasa Arab. Dan ini dijelaskan dalam banyak ayat dan berulang-ulang. Dan faktanya memang Al-Quran itu bahasa Arab. Kenapa Allah turunkan Al-Quran itu pakai bahasa Arab? Nanti kita akan tahu betapa dahsyatnya bahasa Arab itu ternyata dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi fungsi bahasa, peran bahasa. Sedangkan kita tahu bahwa bahasa itu adalah menunjukkan kualitas suatu negeri, seseorang, dilihat dari bahasanya. Karena Al-Quran ini suatu yang tinggi, suatu yang mulia, yang agung, yang sangat luar biasa. Tentu Allah juga pilih dengan bahasa manusia yang tinggi dan luar biasa juga. Allah sudah tetapkan dengan bahasa Arab. Kita akan temukan dalam Al-Quran satu. Seperti Allah jelaskan dalam surat Yusuf ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Quran itu berbahasa Arab. Jadi Arabian itu nisbah dari Quran. Qur'anan atau sifat dari Quran. Qur'anan Arabiyyan. Yang menarik adalah akhir ayat ini, la'allakum ta'qilun. Agar kalian bisa menggunakan akal kalian. Nah ini cantum di dalamnya isyarat yang luar biasa. Bahwa bahasa Arab sendiri itu memerlukan akal. Jadi orang yang tidak bisa memanfaatkan akalnya dan malas berpikir, sulit akan belajar bahasa Arab. Sedangkan Allah sudah ciptakan bagi manusia ini akalnya sama. Mau lahir sebagai orang Arab, sebagai orang Afrika, sebagai orang Eropa, sebagai orang Asia, akalnya sama. Secara fisik dan kegunaannya sama. Tinggal bagaimana cara dia menggunakannya. Apakah dia gunakan? Apakah dia asah? Ya. Apakah dia pertajam akalnya? Nah, Al-Quran inilah satu-satunya kitab yang bisa mempertajam akal. Yang bisa mencerdaskan akal. Dan itu sudah banyak penelitian-penelitian. Makanya sekarang ada kecenderungan di dunia Islam hari ini, seperti di Indonesia juga, orang-orang yang hafal Quran itu adalah orang yang luar biasa. Dan dianggap IQ-nya bagus. Sehingga apa? Penghormatan bagi mereka boleh masuk ke sekolah perguruan tinggi, bahkan tanpa tes, dan pilih jurusan yang dia inginkan. Seakan-akan dengan menghafal Al-Quran, dengan berinteraksi dengan Al-Quran, bukan dia sebenarnya akalnya tambah pintar, tidak, akalnya itu juga, tapi kecerdasannya bertambah, ketajaman berpikirnya bertambah. Makanya kalau kita lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman sahabat tinggal di masyarakat Arab, Quran berbahasa Arab, kenapa banyak orang yang tidak mau masuk Islam, tidak mau menerima kebenaran Al-Quran? Sebenarnya kalau kita dalami ayat-ayat terkait dengan penolakan kaum kafir kepada
Al-Quran ini bahkan dituduh sihir, dituduh macam-macam, kebohongan Rasulullah, dituduh nyontek dari kita terdahulu, bahkan cerita-cerita dongeng. Ya, itu karena mereka satu kuncinya, tidak menggunakan akal. Artinya apa? Tidak mau membaca Al-Quran itu. Resistensi terlebih dahulu sehingga akalnya tertutup, terhijab oleh kebenaran Al-Quran itu. Bandingkan dengan orang-orang yang non-muslim yang mau baca Al-Quran, mendalami Al-Quran, kenapa dia bisa dapat hidayah? Ini artinya apa? Akalnya terbuka. Nah ini Masya Allah. Persis seperti hadis Nabi SAW katakan, La dina liman la aqlalah. Orang yang tidak punya akal, orang gila umpamanya, itu dia tidak punya kewajiban agama. Artinya apa? Akal ini sangat mahal. Allah berikan. Bahkan Imam Asy-Syahristani dalam bukunya Al-Milal wan Nihal menjelaskan bahwa wahyu Allah itu ada dua sebenarnya. Ada wahyu yang diturunkan melalui Jibril, itu Al-Quran. Yang kedua ada wahyu yang sudah ditempel oleh Allah dalam diri manusia, itu berbentuk akal. Nah sekarang tergantung manusianya. Mau nggak menggunakan akalnya untuk memahami, mengenali, dan mendalami, apalagi menghayati Al-Quranul Karim ini. Makanya akhir ayat surat Yusuf ayat 2 ini Allah tutup dengan la'allakum ta'qilun. Semoga dengan membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, akal mereka terbuka. Bukan berarti akal mereka datang dari tidak ada. Akal mereka sudah ada. Allah sudah tempelkan kepada setiap manusia akal sejak ia dilahirkan. Artinya, kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran itu sesuatu yang logik. Sesuatu yang masuk akal. Maka dibuat bahasanya juga bahasa yang logik. Bahasa Al-Quran. Nanti kita akan lihat bagaimana kelebihan-kelebihan bahasa Al-Quran dibandingkan bahasa-bahasa lain. Kemudian dalam surat Az-Zukhruf Allah menjelaskan juga ayat 3 dan 4. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kalau tadi inna anzalnahu, kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, yang berbahasa Arab. Kalau itu inna ja'alnahu, kami jadikan, kami ciptakan. Subhanallah, memang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak Allah merancang bumi dan langit ini. Kayak Allah merancang semua makhluknya. Begitu juga Allah telah merancang firman-Nya, wahyunya, Qur'an-Nya dengan bahasa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Subhanallah. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita saja kenal Allah, untuk apa meragukan Al-Quran? Itu cara berpikir, logik. Cara berpikir sehat. Ya. Nah sayangnya, orang mengklaim dia kenal Allah, tapi tidak bisa menerima Al-Quran. Ini suatu hal yang paradoks. Allah sendiri mengatakan, Inna anzalnahu, kami turunkan Al-Quran. Qur'anan Arabiyyan. Dalam berbahasa Arab, Al-Quran itu. Kemudian Allah katakan lagi, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami jadikan Al-Quran itu berbahasa Arab. Kedua-dua ayat ini ditutup dengan akhir yang sama. La'allakum ta'qilun. Semoga akal kalian terbuka. Bagaimana cara akal kita terbuka dengan Al-Quran ini? Mau tidak mau kita harus dengar. Didengarkan Al-Quran itu. Mau tidak mau kita harus baca Al-Quran itu. Maka Allah suruh baca kita. Iqra. Baca. Utul ma uhiya ilaika minal kitab. Baca. Bahkan Nabi disuruh Allah Subhanahu wa taala baca melalui Jibril. Mengulang-ulangi apa yang dibacakan oleh Jibril. Wahyu yang diturunkan kepada beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dahsyat memang Al-Quran ini. Sangat luar biasa. Jadi bisa juga kita pahami bahwa isi Al-Quran tidak ada yang bertentangan dengan akal. Kalau akalnya digunakan dengan baik. Kalau akalnya digunakan dengan maksimal dan tepat. Tidak didasari oleh prasangka-prasangka, syahwat-syahwat. Ini yang ada dalam Al-Quran itu jelaskan. Orang yang tidak mau lari dari Al-Quran, orang yang tidak memahami Al-Quran, lari dari Al-Quran, itu artinya orang mengikuti syahwat. Baca dulu. Dengarin dulu, pelajari dulu, baru kita komen. Ya, banyak di antara orang-orang liberal, orang-orang sekuler, bahkan orang-orang orientalis sebagai guru mereka itu, orang-orang barat yang pura-pura belajar Islam untuk mencari kelemahan Islam, yang ilmunya tidak seberapa tentang Al-Quran, tentang Islam dibandingkan ulama-ulama kita.
Makanya kita lihat kenapa mereka menolak sebagian ajaran. Karena mereka memahami Al-Quran tidak dengan akal. Contoh di antara tidak dengan akal apa? Mereka ambil potongan-potongan Al-Quran. Tidak sesuai dengan bahasa Arab. Ya. Kalau Al-Quran tidak dipahami tidak sesuai dengan bahasa Arab, tidak akan bisa paham Al-Quran. Karena Al-Quran itu Allah jadikan, Allah turunkan dalam bahasa Arab. Makanya saya lihat nyata kebodohan mereka ya, tentang Al-Quran. Dia potong satu ayat atau setengah ayat atau setengah dua kata, lalu ditafsirkan, dijelaskan maknanya. Yang terjadi adalah yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Bukan memahami Al-Quran, malah menyimpangkan Al-Quran dari makna yang sebenarnya. Makanya kata ulama kita, yufhamul Qur'anu bil lughatil arabiyyatil fusha. Al-Quran itu pertama kali alat untuk memahaminya adalah bahasa Arab fusha. Arab terkait dengan ilmu tafsir, asbabun nuzul, ilmu-ilmu lain itu mendukung. Tapi yang utama adalah al-lughatul arabiyyatul fusha. Nah, alhamdulillah berkat Al-Quran ini bahasa Arab itu terjaga. Bandingkan dengan bahasa-bahasa lain di dunia ini. Bahasa Inggris, kalau 200 tahun yang lalu mungkin, ya sudah banyak kata-katanya berubah. Apalagi bahasa Indonesia. Ya, 200 tahun yang lalu kita, coba, enggak usah 200 tahun lalu. Sebelum merdeka aja kita lihat ejaannya berubah, cara mengucapnya berbeda. Banyak terjadi perubahan. Tapi bahasa Arab, satu kata pun tidak ada perubahan. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kita bisa lihat dalam surat Ar-Ra'd ayat 37 Allah berfirman, "Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la waq." Subhanallah. Demikianlah kami turunkan Al-Quran sebagai hukum, sebagai dasar hukum, sebagai peraturan, sebagai sistem. Allah tulis dalam bahasa Arab. Sebab kalau Al-Quran ditulis dengan bahasa lain 14 abad yang lalu sebagai hukum, sebagai sistem, mungkin sekarang nggak bisa dipahami karena bahasa sudah berubah. Bahasa sudah berubah. Tapi dengan bahasa baku Al-Quran tidak berubah apa yang dipahami Rasulullah 14 abad yang lalu. Apa yang dipahami oleh sahabat 14 abad yang lalu. Sama kita pahami seperti sekarang. Subhanallah. Kenapa? Karena berkat bahasa Arab. Arabian. Makanya Allah katakan ayat berikutnya, wala ini taba'ta ahwahum. Kalau kamu ikuti hawa nafsu mereka, setelah datang kepadamu ilmu ini hai Muhammad, nanti Allah tidak akan bantu, tidak akan selamatkan kamu. Artinya apa? Allah akan ancam kamu, masukkan kamu dalam neraka. Di dunia Allah akan azab kamu. Artinya, kaum muslimin rahimakumullah, setiap pemikiran yang tidak sesuai dengan Al-Quran itu adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Tentulah ittiba'ul hawa jauh dari sebuah berpikir yang logik dan sehat. Mana ada mengikuti hawa nafsu berpikir sehat. Kita hanya bisa dua. Ikut hawa nafsu atau ikut Quran. Ikut Quran, kita menjadi orang-orang yang berpikir logik. Ikut hawa nafsu, kita menjadi orang-orang yang bodoh. Bahkan Tuhan sendiri tidak paham. Tuhan sendiri ditolak. Tuhan sendiri didebat. Tuhan sendiri ditantang. Ditantang. Penantang-penantang Allah itu tidak hanya di zaman dahulu sebelum Nabi, termasuk di Nabi SAW. Sampai-sampai ada yang mengatakan, Allahumma in kana hadha huwal haq fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Berani menantang. Ya Allah, kalau agama yang kamu bawa ini benar, wahai Muhammad. Quran yang kamu bawa ini benar, wahai Muhammad. Cobalah turunkan hujan batu dari langit. Padahal zaman Nabi Lut sudah diturunkan hujan batu. Tidak mau dapat pelajaran. Ini artinya apa? Nggak nyambung, nggak connect. Karena akalnya didominasi karena dirinya didominasi oleh hawa nafsu, bukan didominasi oleh hati nurani dan akal yang sehat. Jelas sekali di sini dikatakan bahwa Quran itu Allah turunkan hukman Arabian sebagai sistem hidup, sebagai din yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, berbahasa Arab. Orang yang menolaknya berarti mereka bukan mengikuti pemikirannya. Walaupun dia klaim menurut pikiran saya, tapi sebenarnya menurut hawa nafsu saya. Itu yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala rahasia hati. Karena hanya Allah yang tahu hati dan pemikiran manusia. Kemudian juga Allah jelaskan dalam surat An-Nahl ayat 103. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basharun. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Kami tahu, kata Allah, sungguh kami tahu. Mereka bicara bahwa yang
mengajarkan Nabi Al-Quran itu adalah manusia. Memakai bahasa mereka, bahasa manusia. Bahasa Arab. Ya. Ajami. Bahkan dituduh dengan bahasa ajam. Ya, Nabi dituduh, diajari oleh manusia pakai bahasa ajam tertentu, lalu diarabkan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira begitu tuduhan mereka. Lalu Allah katakan tidak. Hadza lisanun arabiyyum mubin. Ini bahasa Arab, lisan, lidah. Speak, bahasa Arab. Mubin, jelas. Dan artinya apa? Kalian juga faham. Ya. Bahkan 2 ayat pertama Allah sudah katakan inna anzalnahu Qur'an Arabiyyan, inna ja'alnahu Qur'an Arabiyyan. Allah turunkan, Allah jadikan. Tidak benar tuduhan-tuduhan kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang Arab itu. Ini bahasa Arab mubin. Bahasa Arab yang clear dan bisa menjelaskan. Coba, mana di antara Al-Qur'an yang tidak bisa dijelaskan? Ya. Kecuali yang Allah larang untuk didalam-dalami seperti ayat mutasyabihat, seperti awal-awal surat, ayat-ayat potongan. Itu hanya Allah yang tahu. Kaum muslimin rahimakumullah. Begitu juga Allah jelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 28, Qur'anan Arabiyyan ghaira dzi iwajin la'allahum yattaqun. Quran dalam bahasa Arab ini tidak ada bengkok isinya, semoga mereka bertakwa. Nah, ini artinya apa? Wahai orang beriman, bacalah Quran, pahamilah Al-Quran, dalamilah isi Al-Quran, karena isinya la raiba fi. Tidak ada keraguan. La iwaja fi. Tidak ada kebengkokan. Tidak ada yang keliru. Tidak ada yang salah dalam Al-Quran itu. Coba cari. Tolong buktikan apa yang salah. Salah satu cara orang orientalis dan para pengikutnya dari kalangan muslim untuk mendiskreditkan Quran, di antara apa? Memprotes ayat-ayat waris. Mereka menemukan satu ayat, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Satu potongan ayat, bukan satu ayat. Berapa kata tuh? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. 4 kata saja. Itu mereka klaim inilah sistem waris yang keliru. Kenapa? Di sini dijelaskan laki-laki mendapat 2 kali lipat dari perempuan, atau perempuan mendapat separuh. Subhanallah. Ini mereka ini nggak menggunakan akal yang logik. Kalau mau, pelajari semua ayat-ayat waris itu. Karena waris itu lebih dari 40 kondisi. Kalau orang tidak punya keturunan gimana? Kalau orang tidak ada orang tuanya lagi gimana? Kalau orang istrinya meninggal gimana? Kalau orang suami meninggal gimana? Kalau anaknya cuma laki-laki saja gimana? Kalau anaknya perempuan gimana? Bapaknya masih ada atau ibu masih ada, pamannya masih ada. Coba baca lebih dari 40. Ternyata ini hanya satu-satunya kondisi yang menjelaskan, yang dijelaskan Al-Quran, dijelaskan oleh Allah Ta'ala, bahwa laki-laki itu mendapat 2 kali lipat perempuan. Dalam kondisi yang lain, bahkan sampai 8 atau 10 kondisi yang lain, wanita itu dapat waris jauh lebih banyak dari laki-laki. Nah, inilah akibat tidak menggunakan akal. Kalau mau jujur, mau fair, pelajari Al-Quran secara keseluruhan. Katamu mau pelajari ayat tentang waris, ini yang dikritik. Saya masih ingat nih, yang termasuk yang kritik ayat ini Menteri Agama dahulu, mantan Menteri Agama. Waktu saya masih kuliah, berkoar-koar mengatakan Quran ini tidak adil. Ya. Dia ambil contoh di Solo itu yang bekerja itu adalah perempuan. Ya, bapak-bapaknya sabung ayam kerjanya. Lah, Solo mau dijadikan standar. Nggak bisa, Quran itu standar dunia. Allah yang menurunkan, pemilik dunia. Berlaku untuk di Solo, berlaku untuk di Mekah, berlaku untuk di Riyadh, berlaku untuk di New York. Coba kita lihat. Kalau mau fair, baca Al-Quran itu secara keseluruhan. Nggak usah semua Al-Quran. Terkait dengan judulnya sajalah. Kayak ayat-ayat waris ini. Baca seluruh ayat waris. Coba buktikan. Nanti Anda akan menemukan ternyata hanya dalam satu kasus saja wanita itu akan mendapat separuh dari laki-laki. Sisanya dalam kasus-kasus yang lain banyak lagi. Itu wanita jauh lebih banyak dapat daripada laki. Apalagi dalam Al-Quran, dalam Islam, wanita tidak berkewajiban untuk mengeluarkan biaya. Semua harta dia, milik dia. Apakah harta warisannya, apa harta bisnisnya, semua milik dia. Ketika dia kecil, lahir, dibiayai oleh orang tuanya. Ketika dia menikah,
di kewajiban nafkahnya oleh suaminya. Coba bayangkan. Katakanlah suami meninggal, dia janda. Kewajiban adalah saudara-saudara laki-lakinya. Nah, begitu Islam. Lalu dikasih separuh pun setiap waris. Tidak ada masalah untuk dia. Mahar milik dia. Semua harta wanita milik dia. Beda dengan laki-laki. Dia bertanggung jawab pada anak istrinya. Bertanggung jawab pada orang tuanya yang sudah tua. Bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, tetangganya, karib kerabatnya. Coba, berapa harta laki-laki? Laki-laki bekerja cari harta seumur hidup, dan siang dan malam, semuanya diberikan pada orang-orang yang berhak menerimanya. Beda dengan wanita. Dia diberi Allah penghormatan. Boleh dia makan sendiri, boleh dia manfaatkan sendiri. Nah cuman, ya nanti kalau dia mati ya jadi waris juga. Nah daripada ditinggal dunia ya, lebih baik dibawa pergi ke akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga Allah jelaskan dalam surat Fussilat ayat 3. Kitabun fussilat ayatu, kitab yang telah dirinci ayat-ayatnya, Qur'anan Arabian liqaumi ya'lamun. Tadi liyattaqun bagi orang bertakwa, sekarang ya'lamun bagi orang yang mau belajar. Ini Quran bahasa Arab. Ya, akan bisa difahami dan dimengerti oleh orang-orang yang belajar bahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu Allah mudahkan. Alhamdulillah. Ya, kaum muslimin rahimahullah, bahasa Arab itu bukan hanya dipelajari, dikuasai oleh orang-orang non-Arab, orang-orang Arab, tapi dikuasai oleh orang non-Arab. Ini satu. Ya. Berjuta-juta orang yang non-Arab, muslim Arab berbahasa Arab. Berjuta-juta orang, bukan beribu-ribu lagi. Setiap yang mau belajar bahasa Arab pasti bisa. Karena bahasa Arab itu sangat-sangat simpel dan sangat-sangat sistematik. Logik bahasa Arab itu. Nah, yang kedua, saudara-saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, harus mengetahui bahwa puluhan, ratusan ulama-ulama besar dalam Islam yang menguasai bahasa Arab, yang mengajarkan orang Arab bahasa Arab dengan kitab-kitab karya-karya besar mereka, bukan orang Arab. Imam Bukhari dari Rusia, Imam Muslim dari Naisabur di daerah Iran sana. Coba lihat, dulu ketika Cordova, ketika Spanyol jaya Islamnya, Ibnu Hazm, berapa ulama-ulama besar lahir dari sana, dari Eropa. Luar biasa. Kaum muslimin rahimakumullah. Inilah keadilan Allah Ta'ala. Asal mau belajar Al-Quran dengan bahasa Arab, semua orang bisa. Bukan hanya sekadar bisa, tapi bisa menjadi alim. Ya. Dulu ada organisasi para penyair Arab. Saya ingat betul itu. Waktu saya masih kuliah. Ketuanya siapa? Dari India. Beliau Masya Allah An-Nadawi. Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi. Dia gurunya orang Arab. Luar biasa beliau. Menulis buku, menulis sirah, menulis tafsir, menulis syair. Luar biasa sampai beliau diangkat menjadi presiden organisasi penyair Arab. Kemudian juga Allah jelaskan dalam surat Asy-Syura. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha. Wa tunzira yawmal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Demikianlah kami wahyukan pada engkau Quran berbahasa Arab agar kamu bisa memberikan peringatan pada ummal qura, penduduk Mekah dan sekitarnya dan dunia ini secara keseluruhan, dan memberikan peringatan pada hari nanti kita dihimpunkan Allah di akhirat yaumul mahsyar. Tidak ada ragu sedikit pun. Di hari itu, di tempat itu akan ditentukan nanti nasib manusia hanya dua. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok akan Allah masukkan ke dalam surga, semoga kita bagian dari mereka insyaallah. Wa fariqun fis sa'ir. Dan sekelompok akan Allah lemparkan dalam neraka, semoga Allah hindarkan kita insyaallah dengan berkat Al-Qur'an. Artinya kaum muslimin rahimakumullah, Quran yang berbahasa Arab ini menjadi jalan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir, surat Al-Ahqaf ayat 12. Allah berfirman, "Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah, wa hadha kitabun musaddiqun lisanan Arabiyyan liyunzira alladhina zalamu busyra lil muhsinin." Dulu juga ada kitab Allah turun kepada Musa, Taurat, menjadi pemimpin, jadi rahmat bagi mereka. Dan ini kitab juga, Al-Quran ini, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, diturunkan dengan lisanan Arabian, agar apa? Fungsinya dua, di sini dijelaskan. Memberikan peringatan pada orang zalim, orang kafir, orang yang durhaka, yang melawan Allah, melawan Rasulullah, melawan Islam.
Kemudian kedua, busyra lil muhsinin. Kabar gembira bagi orang muhsin, itu orang mukmin muslim yang mengikuti ajaran Al-Quran. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, tergambar sudah bagi kita betapa fungsinya bahasa Arab itu luar biasa. Ya, jangan diremehkan. Itu makanya musuh-musuh Islam ketika ingin menghancurkan Islam, mereka pertama kali menghancurkan Al-Quran. Bagaimana menjauhkan Al-Quran dari generasi muslim? Bagaimana caranya? Dijauhkan bahasa Arab. Sehingga orang gengsi belajar bahasa Arab. Semua anak-anak muda muslim gengsi belajar bahasa Arab. Wah, kalau bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea. Wah, seakan-akan dia orang yang paling mulia di dunia ini. Dan itu sempat berjalan ketika sekuler lagi merajalelanya di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Dan sampai hari ini bahasa Arab belum begitu hidup di Indonesia. Padahal kita mayoritas di sini. Beda dengan di negara-negara lain. Bayangkan negara-negara lain yang tidak Arab, seperti India, seperti Pakistan, ya, seperti Afghanistan, yang non-Arab seperti Turki. Masya Allah, perkembangan bahasa Arab di sana luar biasa. Dengan catatan apa? Buktinya apa? Kitab-kitab bahasa Arab dijual di mana-mana. Artinya apa? Banyak sekali konsumen yang menguasai bahasa Arab itu. Santri-santri, mahasiswa-mahasiswa, ulama-ulama. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Jelas sudah. Kenapa Allah pilih bahasa Arab ini sebagai bahasa Al-Quran? Jelas. Karena bahasa Arab ini sangat unggul. Kalau dijelaskan panjang sekali. Dan bisa dilihat, dicari di Google, kelebihan bahasa Arab. Nanti dijelaskan, bahasa Arab itu punya keistimewaan. Ya. Bahasa Arab itu punya kepastian. Bahasa Arab itu sangat jelas. Bahasa Arab itu sangat simpel, pendek, tapi artinya panjang sekali, bisa diartikan. Seperti asbahna. Ya, apa arti asbahna? Kami telah sampai di waktu pagi. Coba kalau bahasa Indonesianya apa? Kami sampai waktu pagi. Panjang, ini asbahna. Cuma dua kata, asbah dengan na. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan. Pecahan-pecahan bahasa Arab itu luar biasa dan indah sekali. Dengan wazan-wazan yang indah. Kemudian juga fi'il-fi'ilnya. Kata kerjanya luar biasa, bervariasi. Ada yang namanya lazim, ada yang muta'addi, ada yang lazim, ada yang bisa muta'addi dengan huruf ini, huruf. Kemudian termasuk juga huruf-huruf bahasa Arab. Boleh sama min contohnya, tapi artinya akan berbeda jika diterapkan dengan satu ungkapan yang berbeda. Katakanlah, a'tin min malik. Beri saya dari hartamu. Ini menunjukkan ba'd, sebagian. Tapi kalau bagaimana? Litab'id. Coba bagaimana kalau dikatakan dengan bahasa yang lain? Kharajna minal khamisah. Kami keluar tadi dari jam 5. Artinya apa? Start kami berjalan tadi dimulai dari jam 5. Padahal ini litab'id. Padahal sama-sama huruf min. Nah, ini sangat luar biasa. Belum lagi syair-syair bahasa Arab. Ya. Belum lagi bahasa Arab itu dengan keedah-keedahnya itu bisa menerima seluruh perkembangan istilah-istilah saintifik di dunia hari ini dan tanpa harus merubah bahasa ke bahasa asing. Katakanlah komputer, ya, kita Indonesia nggak bisa, harus pakai komputer. Tapi kalau di Arab bisa. Al-hasibul ali. Katakanlah satelit, ya, satelit. Kita harus ikut satelit, tapi dalam bahasa Arab bisa dipakai al-qamarus sinai. Masya Allah ya, dan begitulah seterusnya. Memang pantas Al-Quran ini dijadikan bahasa Arab. Nah, di sini terakhir akan saya kutip. Sebagaimana biasa, ucapan salah seorang non-muslim yang mengagumi Al-Quran. Beliau adalah Korsele. Saya kutip dari hakikatislam.com. Ini dikatakan di seorang cendekiawan dan penerjemah Al-Quran. Apa kata beliau? Al-Quran adalah karya yang paling sempurna dan luar biasa. Berbahasa Arab. Coba lihat. Ya, karya Allah Ta'ala. Ya. Kemudian beliau katakan, karya mukjizat ini tidak mungkin dibuat oleh manusia. Sampai kepada kesimpulan. Al-Quran itu sendiri merupakan mukjizat abadi. Dan mukjizat tersebut lebih agung daripada membangkitkan mayat. Kalau ada orang bisa membangkitkan orang hidup. Wah, itu kan hebat kan? Oh, dia bilang kalah. Quran itu bisa membangkitkan hati orang yang mati. Menghidupkan pemikiran orang yang mati. Membuka telinga-telinga yang sudah tersumbat. Hati-hati yang terkunci. Subhanallah. Kitab suci ini sendiri sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia memang datang dari langit. Coba. Al-Quran menantang penyair dan pendakwah untuk membuat satu saja ayat yang setara dengan ayat Al-Quran. Namun tak satu pun yang sanggup melakukan. Sampai hari ini sudah 14 tahun.
Al-Quran menentang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Atau kalian bekerja sama dengan jin dan manusia, silahkan. Sampai hari ini nggak ada. Subhanallah. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, di bulan Quran ini, syahrul Quran nih, pesan-pesan pesantren 19, jadikanlah bulan di bulan Al-Quran. Semoga kita memahami kebenaran, bisa menyelami keagungan Al-Quran ini yang menjadi the way of life kita, yang sudah kita imani sejak lahir, turun-temurun dari orang tua kita. Masa sih Quran ini nggak bisa juga kita dalami, nggak bisa juga kita jadikan dia sebagai way of life kita, nggak bisa juga kita terima sebagai konsep hidup yang satu-satunya bisa menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini dan setelah Ramadan sampai akhir hayat kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.